Marilah mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut karangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bahagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka, apabila tuan kebun anggur itu, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada sesuatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, di dalam pembacaan Injil pada hari ini kita dapat mendengar bagaimana pekerja-pekerja kebun anggur tidak bersyukur di atas pekerjaan mereka, sehingga kan utusan-utusan tuan kebun itu telah dibunuh. Bukan sahaja utusan-utusan tuan kebun itu, tetapi anaknya yang tunggal juga telah dibunuh oleh pekerja-pekerja kebun. Kerana mereka beranggapan apabila anak tuan kebun itu dibunuh, segala warisan akan menjadi milik mereka. Beginilah kehidupan kita setiap hari. Apabila kita tidak bersyukur di atas apa yang kita ada, kita akan mencari jalan untuk memenuhi segala keinginan dalam diri kita. Kita sanggup melakukan apa sahaja untuk memenuhi keinginan kita, tanpa memikir baik ataupun buruk apa yang kita ingin lakukan. Jadi saudara dan saudari, ada beberapa perkara yang dapat kita pelajari di dalam Injil pada hari ini. Yang pertama, kita harus berasa syukur dengan apa yang kita ada. Kerana apabila kita berasa syukur di atas apa yang kita ada, kita akan berasa gembira dalam kehidupan kita. Kerana apabila kita berasa syukur dengan kehidupan kita, dengan apa yang kita ada, kehidupan kita akan aman, damai, dan kita sentiasa akan gembira akan kehidupan kita setiap hari. Yang kedua, sikap tamak, sikap rakus yang ada dalam diri kita akan mematikan semangat kita untuk hidup sejahtera dengan orang lain. Kerana sikap ini bukan sahaja mematikan diri kita sendiri, tetapi juga orang lain. Kerana kita akan cuba untuk mencari jalan
untuk mendapatkan sesuatu. Dan jalan yang kita carikan itu kadangkala dapat menjatuhkan orang lain. Jadi saudara dan saudari, adakah sikap keras, adakah sikap tamak, rakus itu harus ada di dalam diri kita. Kita harus tanya dalam diri kita, apakah sikap yang baik yang harus kita tanam di dalam kehidupan kita. Oleh itu, hanya diri kita sahaja yang dapat berpikir demi kebaikan. Bukan sahaja diri kita, tetapi orang lain. Yang ketiga, seperti yang saya katakan sebentar tadi, kita harus bergembira dengan apa yang kita ada. Kita tidak seharusnya memiliki apa yang orang lain ada. Karena apabila kita coba memiliki apa yang orang lain ada, kita akan rasa tercabar. Kita akan rasa bahwa diri kita ini rendah. Kita akan merasakan diri kita ini tidak layak. Dengan itu, timbullah sikap-sikap ataupun keinginan-keinginan untuk mendapatkan harta orang lain. Oleh itu, biarlah rasa syukur dan terima kasih itu ada di dalam diri kita, agar Tuhan akan memberkati kita, membantu kita untuk terus berusaha, agar pada suatu hari apa yang kita inginkan itu dapat kita miliki dengan usaha kita sendiri, dan bukannya untuk melakukan kejahatan dan menjatuhkan orang lain. Jadi saudara dan saudari, marilah kita terus berdoa pada hari ini, agar Tuhan akan sentiasa memberi kita kekuatan untuk sentiasa menurut akan segala ajaran-ajarannya. Ingatlah bahwa message yang disampaikan oleh Yesus di dalam Injil pada hari ini adalah rasa syukur kita terhadap diri kita. Oleh itu, marilah kita sentiasa berusaha untuk memajukan diri kita. Dan biarlah setiap hari kita mengucap syukur dan terima kasih di atas kehidupan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, agar rasa syukur ini dapat dikongsikan kepada semua orang, agar mereka juga mengetahui bahwa Tuhan sentiasa bersama-sama dengan mereka. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.